Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kakanda saya, Kanda Sanusi, Rahimmas, sekaligus juga anggota DPD Republik Indonesia. Waalaikumsalam, Mas Ismail. Tokoh pemuda kita, mantan Ketua KNPI, DPP KNPI, dan juga para hadirin dan hadirat. Alhamdulillah wa syukrilillah, tentu kegiatan diskusi kita pada siang hari ini dan sore hari di Papua ini kemudian menjadi tanda bahwa kita perlu mensyukuri nikmat kemerdekaan, nikmat kedamaian yang kita dapatkan sejauh ini. Saya pertama kali menginjakkan kaki di tanah Papua Januari 2010 dan mungkin mulai 2 Juli 2010, sehingga perjalanan kurang lebih 10 tahun terakhir di tanah Papua yang akan saya kemukakan tentu tidak dalam kapasitas sebelum era otonomi khusus, tetapi di masa otonomi khusus itu sendiri. Boleh jadi apa yang saya sampaikan ini sangat subjektif, namun tentu akan mendapatkan koreksi dan juga perbaikan-perbaikan dari kita semua. Ya. Ini adalah sebuah kesempatan bagi saya untuk menyampaikan pandangan terkait dengan Papua dalam menatap masa depan. Karena bagaimanapun masa lalu yang kita sudah jalani perlu tetap mengantarkan kita menuju masa depan, sekaligus tentu ada perbaikan-perbaikan jikalau saja ada ruang-ruang untuk melakukan perbaikan itu. Adapun dikaitkan dengan alokasi dana otonomi khusus yang merupakan satu prakarsa ataupun afirmasi khusus untuk Papua, baik Provinsi Papua maupun Papua Barat, ini tentu adalah keistimewaan yang tidak dimiliki oleh provinsi-provinsi lain. Semua provinsi di Sulawesi, ya mulai dari Sulawesi Selatan sampai Sulawesi Utara, begitu pula Maluku dan Maluku Utara tentu tidak memiliki keistimewaan di sini. Maka tentu kita harus mendayagunakan kemampuan ini semaksimal mungkin dalam rangka tentu dampaknya untuk anak-anak Papua dan seluruh warga Papua. Namun kaitan dengan otonomi khusus yang terus berjalan, soal alokasi dananya tentu adalah menjadi kewenangan instansi-instansi terkait, tetapi yang menjadi catatan kita semua bahwa kewenangan penggunaan dana otonomi khusus itu berada di DPRD bersama-sama dengan pemerintah kabupaten kota dan pemerintah provinsi. Maka tentu penguatan-penguatan kapasitas dengan memilih, ya ini catatan bagi kita semua termasuk saya adalah mari memilih anggota DPRD kota atau kabupaten, begitu pula DPRD Provinsi Papua Barat, di mana kemudian kita memilih orang-orang yang akan memperjuangkan, kalau tadi kata Bang Sanusi bahwa ada ketidakadilan, maka mereka adalah orang-orang yang senantiasa menyuarakan ketidakadilan itu. Jangan sampai kita menjual suara kita, ya, kita hanya diberi 50.000, 100.000, lalu menjual suara kita dengan menggunakan money politik, itulah yang akan menjadi masalah. Karena ketika kita menjual suara kita, maka tidak ada ruang untuk menyuarakan ketidakadilan itu. Maka itu yang menjadi catatan saya. Namun, sekaitan dengan itu pula, ya ada dua hal yang menjadi anugerah yang harus kita lihat dalam konteks tanah Papua, yaitu keragaman dan juga keberagamaan. Dengan catatan indeks pembangunan manusia kita bisa lihat ya betapa tertinggalnya secara keseluruhan. Tetapi satu hal yang menjadi catatan penting saya yang lain adalah indeks pembangunan manusia Kabupaten Jayapura itu lebih tinggi dibanding dengan Kabupaten Maros di Sulawesi Selatan di mana saya dilahirkan. Maka sebenarnya dalam konteks kabupaten Papua ini tidak terlalu tertinggal, apalagi kemudian Kota Jayapura, Kabupaten Mimika, itu kemudian bisa bersanding dengan kabupaten-kabupaten lain di Sulawesi, dan bahkan juga di Jawa. Jadi oleh karena itu saya ingin mengajak kawan-kawan semua bahwa jangan menjadikan alasan bahwa kita ini tertinggal, boleh jadi adalah kita ini tertinggal secara daerah, infrastruktur daerah, tetapi indeks pembangunan manusia di beberapa daerah itu kemudian bisa bersanding dengan daerah Sulawesi dan juga daerah Jawa, tentu Sumatera dan Kalimantan. Dalam toleransi beragama, Papua salah satu atau bahkan satu-satunya daerah yang paling nyaman di Indonesia.
Papua Barat dinobatkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia dengan nilai tertinggi, di mana harmoni umat beragama. Ya, setiap warga di tanah Papua ya secara bebas mengekspresikan paham keagamaannya. Bahkan sendiri kita lihat di Kota Sorong ya ada tempat ibadah untuk masyarakat Konghucu. Dalam satu kunjungan di mana kemudian Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia yang menganut agama Konghucu itu kemudian bisa mengekspresikan dan bahkan tidak perlu bingung untuk mencari tempat ibadah. Sementara kita bisa lihat di daerah-daerah tertentu di Sulawesi, termasuk dalam hal ini Sulawesi Selatan, bahkan tidak ada gereja, tidak ada vihara dan sebagainya. Maka ini tentu kita syukuri bahwa keragaman dan keberagamaan yang ada di tanah Papua adalah satu anugerah yang kita alami sehari-hari. Lalu kemudian ya kita senantiasa mengapresiasi keyakinan orang lain. Ya, perselisihan dan kesalahpahaman tidak pernah mengaitkan faktor agama. Saya ingat sekali ketika guru kita itu kemudian memberikan ceramah di RRI dan sepulang dari ceramah di RRI di Kota Sorong itu kemudian dipukuli oleh orang mabuk. Sayangnya orang mabuk ini kemudian beragama bukan Islam. Apa yang terjadi? Justru keluarganya sendiri sang pemukul ini yang menyerahkan ke polisi dan tidak terjadi apa-apa. Walaupun sebenarnya kalau ini mau ditarik ke soal SARA, maka boleh jadi menjadi cerita warung kopi bahwa ada seorang guru agama Islam, ada seorang kiai, ya Pak guru kita Pak Saleh Jauhar dipukul, ya. Namun kemudian justru tidak menjadi konflik horizontal di kita. Maka tentu ini saya kira sebuah hal yang sangat bagus di tanah Papua, terutama dalam kota Sorong sendiri. Yang kedua adalah akses dan pemerataan. Mari kita melihat kembali rata-rata, bukan rata-rata, hampir semua kecuali provinsi-provinsi di Jawa, setiap provinsi itu hanya satu perguruan tinggi negeri. Padahal kita lihat di Provinsi Papua, di samping ada Universitas Cendrawasih, ada Universitas Musamus di Merauke. Maka tentu ya saya ingin mengajak kita bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten ataupun pemerintah kota, begitu pula pemerintah dalam hal ini kementerian yang ada di Jakarta sudah memberikan perhatian yang sangat serius terhadap persoalan pendidikan di Papua. Nanti juga saya akan memukakan beberapa institusi pendidikan yang lain. Begitu pula secara khusus ya di mana LPDP ya Lembaga Pengelola Dana Pendidikan itu memberikan satu beasiswa Indonesia Timur yang bisa diakses oleh Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat dan NTT. Ya, sementara provinsi lain tidak bisa mengaksesnya. Berarti ada tindakan-tindakan afirmasi yang dilakukan oleh pemerintah melalui instansi-instansi yang memiliki kewenangan itu. Dan juga beasiswa yang dilokasikan oleh pemerintah Papua dan Papua Barat dalam melanjutkan pendidikan ke pascasarjana. Tidak saja di dalam negeri, tetapi juga secara global. Salah satu lulusan terbaik di perguruan tinggi Amerika adalah anak Papua, orang asli Papua. Berarti sebenarnya sudah ada dilakukan upaya-upaya dalam rangka mendorong indeks pembangunan manusia, begitu pula bagaimana merumuskan amanah dari Undang-Undang Dasar kita, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa yang dilakukan oleh pemerintah-pemerintah kita. Namun kalau tadi catatan dari Bang Sanusi bahwa ada ketidakadilan, maka itu yang perlu kemudian kita kurangi secara terus-menerus dan mengingatkan dan meneriakkan jikalau saja itu terjadi. Lalu kita lihat perguruan tinggi dibangun satu persatu. Universitas Papua ya bahkan berada di dua lokasi, ada di Manokwari dan di Aimas, Kabupaten Sorong. Fakultas Kedokteran khusus berada di Aimas dengan support dari Universitas Indonesia. Jadi Fakultas Kedokteran Universitas Papua itu kemudian mendapatkan support dari salah satu perguruan tinggi terbaik di Indonesia. Bahkan tersedia program studi ilmu kedokteran ini menjadi alokasi dari dana Otsus. Ya, di situ adalah yang sekolah anak-anak Papua, orang asli Papua, dan mereka kemudian diambil dari sekolah-sekolah terbaik yang ada di Papua Barat dan mendapatkan beasiswa, dukungan dan serta dorongan dari pemerintah kabupaten maupun pemerintah kota. Kita lihat secara
kedinasan dari kementerian tertentu, ada IAIN Fatahul Muluk di Jayapura, ada IAIN Sorong, begitu pula Politeknik Kesehatan, Politeknik Perhubungan, Politeknik Kelautan dan Perikanan. Ya, sementara ini dijalankan kajian untuk pembangunan Politeknik Pariwisata yang bertempat di Papua Barat. Kita akan mendengarkan nanti apakah tempatnya di Kota Sorong atau tempatnya berada di Raja Ampat. Tetapi ini sementara dipersiapkan oleh Kementerian Pariwisata. Ya. Namun kemudian tentu ini tidak cukup karena kita perlu sekolah-sekolah berasrama yang harus menjadi tambahan pilihan. Di Bintuni ada sekolah unggulan yang guru-gurunya memang dikontrak secara khusus oleh pemerintah Kabupaten Bintuni untuk kemudian mengajar secara khusus di sekolah unggulan itu. Namun kita tentu tidak perlu sekolah unggulan, kita perlu pemerataan akses, perluasan kesempatan sekolah sehingga kemudian tidak saja Kota Jayapura, Kota Sorong, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Mimika, itu yang memiliki indeks pembangunan manusia yang lebih baik, tapi semua, setiap jengkal di tanah Papua itu harus menikmati hak yang sama. Lalu kemudian, kenapa saya menyebut sekolah-sekolah berasrama ini? Karena ini akan memberi kesempatan bagi anak-anak Papua yang ada di pesisir dan pulau-pulau untuk turut menikmati pendidikan, atau kemudian jikalau perlu melalui Bank Sanusi nanti perlu ada sekolah satu atap di mana SD dan SMP di situ bergabung. Dengan demikian tentu pemerintah dapat menyelesaikan secara lebih cepat. Bahagian akhir dari pemaparan saya ini, apa yang dapat dilakukan sebagai sebuah pertanyaan. Maka yang telah dilakukan oleh pemerintah, Balitbang Papua Barat melaksanakan peneliti muda Papua. Artinya para peneliti tidak lagi berada di tingkatan mahasiswa, tetapi bahkan di tingkatan SMA pun juga sudah mulai digalakkan, mulai kemudian didorong dan diberikan kesempatan. Apa tugas kita semua para peneliti, akademisi, dan warga Papua? Menjaga hutan-hutan Papua. Jangan sampai kemudian tergadaikan menjadi kelapa sawit. Sekaligus saya ingin menitip suara ke Bang Sanusi, bahwa ini Bang, salah satu yang menjadi kekhawatiran kita adalah mulai ditebannya hutan-hutan Papua digantikan dengan kelapa sawit, dan itu dilakukan oleh korporasi multinasional. Ini tentu harus menjadi perhatian kita semua, jangan sampai hutan-hutan kita kemudian menjadi gundul, padahal fokus kita seharusnya adalah bagaimana kelestarian hutan-hutan Papua dan juga lingkungan hidup, karena di situ ada ekosistem ekologi yang bahkan ada hewan-hewan yang endemik di Papua yang tidak tersedia di tempat yang lain. Dan bahkan alokasi untuk pembiayaan untuk para peneliti harus ditambahkan. Kita lihat ada Raja Ampat, Wamena, Merauke, semua merupakan destinasi yang tidak boleh diobral. Jangan sampai kita kemudian mencari jumlah kunjungan, lalu kemudian alam kita rusak. Ya, oleh karena itu apa yang bisa dilakukan adalah jangan sampai tereksplorasi menjadi destinasi wisata, kemudian penduduk justru tidak mendapatkan apa-apa. Disinilah titik poinnya masa depan Papua, di mana setiap eksplorasi pariwisata itu kemudian juga harus memberikan tempat bagi anak-anak Papua. Dan ini sudah mulai terlihat sebagai contoh bahwa ada satu tempat di Saporkren di Raja Ampat sana. Itu kemudian adalah diberi pelatihan sampai ke Amerika, diberi pelatihan sampai ke Australia untuk menjaga kelestarian burung cendrawasih. Jadi burung cendrawasih sesungguhnya bukan burung mitologi, tetapi justru adalah burung yang hidup dan nyata adanya. Sekaligus yang terakhir adalah saya ingin menitipkan pesan kepada kita, kepada Bang Sanusi dan semua kita, bahwa setiap kota kabupaten itu perlu rumah sakit rujukan yang tersedia di seluruh kota ataupun kabupaten di tanah Papua. Sekaligus pengalokasian dana kesehatan yang mencukupi, jangan sampai seperti kata Bang Sanusi tadi, ada orang sakit kemudian tidak bisa tertangani hanya gara-gara tidak ada dana yang bisa digunakan. Dengan demikian adalah apa yang kita perlu lakukan adalah menyuarakan ketidakadilan, tetapi juga pada saat yang sama mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah kita dan kita semua. Karena keberagaman maupun keberagamaan tadi, harmoni, itu tidak turun dari langit dan juga bukan dibawa oleh orang-orang Jakarta, tetapi merupakan prinsip hidup, amalan dan praktek yang dilakukan oleh orang-orang Papua sendiri. Dan tentu semuanya kita ada di situ. Terima kasih moderator. Mohon maaf atas segala kekurangan, saya kembalikan.